Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli. Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah hari keberapa? Nah, besok hari ke-7 dan kita akan ke transit. Sebelum saya membahas satu hal, ternyata pertanyaan makin banyak yang pribadi. Enggak, juga ada yang umum ya, akan saya jawab dulu supaya tidak jadi ganjalan saat kita beribadah. Kerudung. Kerudungnya itu yang ibu usap. Ya. Kalau ada yang bawa kerudung cadangan, saya pakai juga. Nah, jadi gini nih ya, izin ya. Ini saya pakai kerudung nih, ibu pakai kerudung. Pas ngusap kepala, ini kerudung ini diusap kerudungnya, ya. Sebenarnya cara mengusap kepala itu bada bi muqaddami ra'si, mulai dari depan, kemudian gerakan sampai ke belakang. Summa rodda huma, kembalikan lagi ilal makani bada aminhu, di tempat semula. Wa adkhala usba'aihi, masukin ke sini. Jadi cara mengusap kepala yang benar begini, dari sini ke sini, ke sini, ini nih ke ada lipatan telinga, bukan ke lubang, lipatan set, yang ini usap bagian belakang. Mata si lipatan ini orang yang berwudu mah pasti bersih, moal ayah hidung-hidung. Ya. Ganat atau hidung. Nah, jadi ini balik ke sini, sudah di luar telinga aja gitu. Ditutup. Nah. Tangan masukin ke telinga, kalau tidak memungkinkan juga cukup di luarnya saja. Karena kebanyakan di kita kalau ngusap kepala teh gini. Nah, makanya nanti Bu di transit, Bapak Ibu dikasih diktat sederhana kan? Benarkah sholatku? Sebenarnya itu ringkasan dari buku yang saya tulis setebal 450 halaman. Kalau saya bagikan 450 halaman kan mau dibaca. Iya besar pasti, atau kecil juga 300 halaman itu dibaca. Nah, maka saya bikin resumenya. Minimal udah haji teh benar sholatnya. Jadi mau saya benerin tuh, karena takbirnya ada yang aneh-aneh. Aya kieu takbir itu teh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu ada caranya. Sholat itu harus tumak nina. Tumak nina itu gerakannya seperti yang dicontohkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu harus sholat sebagaimana yang aku ajarkan sama kamu. Nah itu nanti di transit ya. Karena di transit mah enak. Pagi tausiah, sore tausiah. Biarin ongkek-ongkek. Terus ya kan. Mau apa lagi kan di sana. Oke. Nah, jadi ibu memang ibu bisa dengan cara yang tadi. Kaki cukup diusap bagian kaos kakinya atau sepatunya. Diusap aja. Ini air, bagian atasnya, bukan bawahnya, atasnya diusap. Bukan dikasih air. Tangan ibu basah, diusap. Diusap gini aja. Boleh. Nah itu nanti akan saya jelaskan dalilnya juga. Ini memang perlu untuk ibu-ibu, terutama saat di Mina atau Arafah. Kalau Arafah agak tertutup ya. Tertutup, maksudnya terhalang banget gitu. Kadang beda posisi. Kalau di Mina itu kadang ini WC ibu-ibu, kita bapak-bapaknya lewat. Nah gitu. Hari bapak-bapak di Dima kan matanya sudah terlatih untuk menundukkan pandangan. Nah, jadi ini bahkan kita pura-pura apa? Tapi kan jamaah di luar percikan iman mah. Gitu. Jelas ya.
Jelas Bu itu? Ya. Ini ada di grup kalau nggak salah yang ini. Ini terus, nah ini di grup juga. Mau nanya, sekarang kan di sosmed banyak tutorial wudhu pakai botol spray saat masjid ramai, apalagi di tempat ibu-ibu yang meleng dikit posisi menghilang. Emang ibu mah sekulih parahnya, bener. Meleng dikit langsung dikuasai gitu, bener. Bapak-bapak mah lebih apa ya, bapak-bapak lebih sopan lah, ibu-ibu kupluk gitu kan, memang. Saya ge sopannya. Katanya selama ada air ya baiknya wudhu pakai air meski air botol spray. Bukannya FOMO, Ustadz ya, saya udah cobain wudhu pakai spray, repot banget. Kalau tayamum kondisinya seperti apa hukumnya? Sebenarnya saya ada artikel ilmiah untuk diskusi. Jadi kami ini di di percikan iman, karena saya paling tua secara umur ya, secara umur, karena penampilannya ada juga yang lebih tua dari saya. Secara umur tuh saya paling tua. Jadi saya suka bikin artikel pure ilmiah. Ya ada footnote apa? Ya kumaha ilmiah. Literaturnya ini. Kita bahas satu tentang tayamum. Bahas tentang jamak kosor. Jadi nanti pembimbing itu ketika menjawab dia based on science gitu. Itu. Jadi di percikan iman tuh bukan hanya ikut akreditasi tapi rutin ada pertemuan-pertemuan ilmiah gitu. Ya. Ada berapa orang ya kita pembimbing? Ada 12 orang. Karena kalau sebulan 3 keberangkatan, 4 keberangkatan kan paling tidak per orang 4, 1 bulan 4, 1 bulan 4, 1 bulan 4, saya aja setahun 4 kali dengan haji. Ya kan? Apa? Oh 5 bahkan ya. Tadinya saya mau kurangi 3 tapi Pak Dirut kan pengennya saya 5 ada jamaah. Pas saya masuk banyak banget. Nah, Ibu Bapak, memang SOP-nya kalau pembimbing lain hanya 1 bis. Jadi kita modelnya dipecah, Pak. Jangan nyimpen telur dalam 1 keranjang. Jadi kita ini nggak pernah gitu percikan iman 12 bis. Enggak. Kita mah seminggu mendingan 3 kali keberangkatan sabes. Jadi kalau ada masalah terlokalisasi. Ya. Pernah ESQ cerita ke saya, Pak siapa? Kang. Ya, dapat ujian saya. Jadi pernah kejadian tahun berapa? 400. Kan ESQ mah seneng pisan itu berbis-bis-bis. Gagal visa kan? Wah, ruginya berapa belas miliar. Kan harus diganti semua. Nah kalau di PI mah jangan berharap di PI 5 bis, 7 bis, 8 bis. Legeg gitu. Sekalinya ada masalah, wah, kita mah gini, sebulan mendingan 3 kali sebis. Nah kalau pas saya memang 3 bis. Kalau pas saya itu dengan pembimbing-pembimbing yang senior dilibatkan gitu ya. Nah, Ibu Bapak, jadi sebenarnya saya tulis artikel ilmiah tentang tayamum itu. Perlu diketahui ya, wudhu yang pakai semprotan itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan wudhu. Karena yang namanya wudhu itu idza kumtum ila shalah faghsilu. Dalam bahasa Arab, ghusul itu air teh kudu ngalir. Paham Bu? Kan paham bari ulang-ulang. Jadi yang namanya ghusul, faghsilu basuh. Yang namanya basuh teh air teh kudu sorot-sorot. Kudu netes. Nah, kudu netes. Makanya mungkin dalam fikih ada istilah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang lepas dari anggota wudhu. Sekarang kalau semprot, nggak ada yang netes. Makanya wudhu pakai semprotan itu oleh sebagian ulama kontemporer dianggap tidak sah. Ya bagus repot, ya betul sah. Kenapa tidak tayamum saja yang simpel? Karena paham kan ada air, tapi ada masyaqqah.
Masyakoh itu kesulitan. Di pesawat ada air, tapi ada masyakoh. Coba kalau pesawat wudhu. Ya, jadi sebenarnya yang menyebabkan boleh tayamum itu satu yang utama adalah tidak ada air. Itu no debat. Jelas. Yang kedua, ada air, tapi ada masyakoh. Kesulitan. Kesulitan apa? Bisa sakit, ada air, masyakoh. Di pesawat, masyakoh. Di mana? Masjid, ibu udah duduk 2 jam, keluar. Wudhu, balik deh. Udah dikuasai aku. Bangsa lain, saudara. Bangsa lain. Jadi gimana? Kenapa harus susah-susah? Bertayamum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Plak, usap wajah, tangan sampai pergelangan. Gitu. Tapi ada juga yang tepuk untuk wajah sekali, tepuk untuk tangan sekali. Boleh juga. Sebenarnya 2 kali tepukan boleh. Tapi kalau kita sebelah sini kosong. Ini mah kan bukan ashabul hisab kan? Oh, bukan ya. Saya lagi cerita apa tadi ya? Tayamum. Jadi sebenarnya kayak Syekh bin Baz atau ulama-ulama mufti di sini itu mereka mengatakan isyahadat. Jadi apa-apaan itu. Karena tidak memenuhi standar wudhu. Gitu. Makanya rujukan umat Islam sekarang itu bukan ulama yang paham agama, tapi influencer yang mengalami influenza. Boro-boro masalah agama. Kadang kesehatan juga ngikutin influencer, bukan dokter. Ya. Nah, kita lanjut ya, biar nggak terlalu berkembang tadi itu kan dia. Karena ini pertanyaannya banyak nih. Hari nggak dijawab dan memang ya. 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 Boleh, tapi kan kieunya kita kan lagi piknik, lagi safar, ada masyakoh, tayamum juga boleh. Tapi kalau aku mah nggak mantep maunya pakai botol aqua, ya 1,5 liter, ya boleh. Silahkan saja, nggak masalah, boleh. Daripada kalau pakai botol pakai air aqua itu masih oke, karena kan ada air yang netes. Kalau semprotan nggak ada. Itu tidak memenuhi kriteria al-ghusl. Faghsilu wujuhakum. Ghusl dalam terminologi bahasa Arab itu air harus ada yang netes dari anggota wudhu. Gitu. Itu sudah terbahas. Ini saya ringkas ya karena panjang banget. Saya seorang istri selalu mengalah dan mengerti kondisi suami. Jika ya nu kamari beda ya. Sedangkan sebagai istri juga butuh teman untuk cerita masalah rumah tangga dan anak-anak. Sedangkan suami kita orang yang sangat sibuk dan orang yang sangat diandalkan. Saya ngerti pekerjaannya sangat berat dan banyak tuntutan. Terus kalau di rumah hanya bisanya main HP aja. Saya tidak masalah kalau itu urusan kerjaan. Tapi bukan hanya itu. Kadang lihat yang lucu-lucu ketawa-ketawa sendiri. Kalau kerjaan mah nggak apa-apa dia ketawa sendiri. Dia lebih suka membeli barang-barang kesukaannya, menata rumah sehingga istri tidak ada luang untuk itu. Walaupun itu rumah sudah penuh, ada aja yang dia ganti. Terus fungsi saya sebagai istri apa? Hanya menjaga rumah, bebenah rumah, menjaga anak, tidak bisa menata rumah, semua dikuasai oleh suami. Apakah saya harus senang atau bagaimana, Ustaz?
Kadang saya jenuh loh. Punya suami seperti tidak ada suami, kadang bicara suka kasar, mungkin dia sudah terbiasa dengan stafnya, sehingga sama saya juga diperlakukan seperti stafnya. Gitu. Kemudian stafnya sok paparongos, mana kau yang ini? Gitu mereka stafnya. Nah, kak istrinya, bye, gitu. Gitu. Semoga dengan pencerahan ini saya dan suami bisa lebih baik setelah pulang haji Ustaz. Sebenarnya suami saya baik dan perhatian, tapi perhatiannya hanya materi. Itu saja dari saya, semoga kebuka hatinya. Ya. Begitu juga dengan saya. Ustadz, di sini saya tidak menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya ingin menjadikan rumah tangga saya lebih baik setelah haji. Masya Allah, saya merinding. Tak semua orang punya cita-cita baik. Kan gini, aku sama suami kayaknya ada something wrong. Aku tahu suamiku tuh sibuk banget, dia memang sangat diandalkan. Terus aku di rumah sebagai apa gitu. Pas nggak ada kerjaan, ngoprek HP, seserian seorang. Jika nonton TikTok, aku kabar saya. Nah, gini. Terus ibu ada niat, aduh aku pengen haji. Ibu sayang, denger. Ibu punya cita-cita agung. Kita semua kudu gini. Udah haji saya kudu memperbaiki diri. Rumah tangga saya kudu makin benar. Saya kudu jadi ayah yang makin benar. Kudu jadi ibu. Kan itu niat yang agung, yang makanya kenapa saya bahas. Karena ada satu poin yang penting di situ. Saya ingin lebih baik pulang haji. Itu tuh benih-benih kemabruran udah kelihatan. Ibu tahu nggak, benih kemabruran itu gini. Aku tuh pengennya pulang haji itu berubah. Nah gitu. Itu pengennya aja, Allah tuh sudah didengar. Ini masalahnya ya kaitannya yang salaki. Apakah suami aku juga pengen berubah? Nah, kan bener nggak? Kalau gini, sebenarnya mau perbaiki yang sifatnya private mah gampang. Saya kudu sholat di awal waktu, saya kudu tahajud, saya kudu baca Quran, saya kudu sedekah, saya kudu datang ke majelis taklim. Gampang. Iya jeung salaki. Jadi ini amaliah kolaboratif. Nah itu memang nggak gampang ya. Ya saya nggak bisa ngasih nasihat apa-apa ibu berdoa di Arafah karena kalau Allah sudah gerakan hati seseorang itu gampang. Ini saya lupa ya sebelum COVID itu ada pertanyaan kayak begini. Jadi suami nate sibuk tapi mun aya waktu teh kalah golf, kalah sesapeda. Golf boleh tapi kalau tiap Sabtu golf 7 to 7 pergi jam 7 gitu. Terus kadang sesapedahan gitu. Kadang saya kasihan sama anak-anak. Udah mas suami tugas di luar kota, pulang Jumat malam, nah Sabtu Minggu nanti main gitu ya. Muntah sesapedahan, golf gitu. Saya bilang Bu, berdoa. Alhamdulillah. Begitu pas reuni, Ustaz, mudah-mudahan suami saya berubah. Sekarang Sabtu selalu nanya gini, Mah, jalan-jalan dulu yang Sabtu ini, ayah Sabtu depan golf ya. Gitu. Hari dulu mah golf terus. Ya lumayan hari ibu hargai atau biasanya kan seminggu 4 kali golf. Akhirnya 2 kali, cipu kamu tadi dihargai. Kumaha sih? Ya kan? Terus biasanya kalau seminggu sepedahan. Nah, sekarang mah ada sepedahan, tapi makin kesini makin bagus sampai gini. Aduh paham bener loh, doa saya di Arafah itu dikabulkan. Jadi saya ya karena saya mengerti harapan ibu tuh agung mulia gitu. Dan kita semua kudu seperti ibu ini, sebut saja lah Ibu Maria gitu. Ada yang ibu nggak ada Ibu Maria kan di sini. Pakai ayah kan. Anggap Ibu Maria ya kan. Tadinya mau saya sebut Ibu Kokom tapi sosial aja. Nggak ada Ibu Kokom. Ini ya, Bapak Ibu dosen kan sekarang mah maaf ya, udah nggak ada nama di absen Kokom Komaria ya. Please konaa. Nggak ada di absen. Ini mah ngaranna teh ararani. Ya kan gitu ya.
Ismail Saroh itu nggak ada. Balik Nah, jadi ya menurut saya mah siapapun yang di sini memang haji teh gini. Udah haji teh aku kudu lebih baik. Aku kudu berubah. Itu teh mulia banget gitu ya. Nah, lalu kita berdoa. Nah, bagaimana Allah mengubah hati kita? Ya, Allah yang membolak-balikan hati. Yang kata kita nggak mungkin, bagi Allah mah tidak ada yang nggak mungkin. Yang kata kita nggak bisa, bagi Allah mah tidak ada yang tidak bisa. Gitu ya. Jadi saya satu doa. Yang kedua paling ada catatan. Maaf tidak bermaksud menasehati di sini. Tapi setelah saya renungkan, emang rumah tangga itu satu ibadah paling lama. Ibadah paling lama mah rumah tangga. Sholat cenapaan paling lama enggak. Sholat terus ibadah seumur hidup tapi kepotong-potong. Subuh 10 menit, duhur 10 menit. Bener nggak? 10 menit ya kalau belum ahli, kalau udah ahli mah 3 menit. 3 menit dengan wudhu dan pakai mukena. Bayangkan Pak. Jadi sebenarnya sholat itu ibadah sepanjang masa tapi kepotong-potong. Nah, saum berapa lama Pak? Sebulan. Mual kuat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus saum sebulan Pak itu kumaha sih? Aneh. Saum hanya sebulan. Saum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Haji berapa lama? Awas, jangan bilang 23 hari sesuai program. Tapi 8, 9, 10, 11, 12. 5 hari. Kalaupun mau, 1 hari lagi yaitu nafarsani. 6 hari. Jadi ibadah haji itu maksimal 6 hari. Rumah tangga, Pak. Begitu saya terima nikah. Begitu Bapak ibadah. Sampai kapan? Yang memisahkan kita kematian. Jadi saya sudah ibadah dengan istri saya itu 34 tahun. 34 tahun. Bapak ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Ya kan? Gitu loh. Jadi rumah tangga itu ibadah paling lama. Gitu. Mata ibu tadi ya punya suami nungkaweten nonton HP seserian sorangan itu tuh ujian di Allah. Kudu sabar. Dari ganti ke sekagok. Tanggung susah lah cek saya mah jangan ada ide ganti cek saya. Gak bagus lah ide begitu. Kalau ganti mobil it's okay, ganti salah bukan ide yang bagus. Nah, terus 2, rumah tangga itu sekolah paling lama. Sobat sekolah itu dari SD sampai doktor 24 tahun. Dari SD sampai doktor. Tapi rumah tangga sepanjang hidup kita belajar terus. Awal nikah kita belajar, punya anak belajar. Anak kita remaja kita belajar lagi. Ya. Kita punya cucu belajar lagi. Gimana jadi kakek, gimana jadi nenek, gimana jadi mertua. Belajar terus. Jadi rumah tangga itu sekolah paling lama. Yang ketiga, rumah tangga itu kebersamaan paling lama. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nikah usia 25. Sekarang Anda rumah tangga sudah 30 tahun. Berarti lebih banyak bareng sama pasangan hidup daripada sama orang tua kita. Saya sama emak itu cuma 18 tahun. Karena begitu lulus SMA, lulus pesantren, saya langsung ke Jakarta. Gitu. Tapi dengan istri saya sudah 35 tahun. Sama emak cuma 18 tahun. Coba ya. Jadi Bapak Ibu akan lebih banyak bareng sama pasangan hidup ketimbang dengan orang tua. Kabayang tuh kalau pasangan hidupnya main HP wae so. Iya bener. Kumaha teman pasangan hidup nanti antang sorangan we gitu kan. Antang sorangan, enggak pernah ngajak ngobrol gitu. Ya, gitu. Nah, jadi ternyata rumah tangga itu sekolah paling lama, ibadah paling lama, kebersamaan paling lama. Makanya ada seorang ibu yang ketemu saya, dia alumni umroh, ketemu nangis gitu. Ustaz, saya kalau ketemu Ustaz jadi ingat almarhum suami saya. Ustaz di mana ceramah selalu datang saya teh sekarang nggak berani hadir di pengajian teh. Saya suka ingat ke suami gitu kan. Padahal suaminya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Berarti ini suaminya hebat. Tapi ada juga ibu-ibu
baru ditinggal 3 bulan, ini seger ketemu saya. Ibu, ini seger ya kan, tos pupus. Aduh, udah meninggal bang, mening juga pelong gitu. Jadi ternyata, nah gitu. Jadi ya ini mana nasihat untuk saya juga sih. Jadi ternyata rumah tangga itu nggak gampang. Dia ibadah paling lama, sekolah paling lama, kebersamaan paling lama. Gitu. Ada satu lagi, saya lupa. Rumah tangga itu menyatukan 2 keluarga besar. Makanya rumah tangga itu kalau sudah nikah, tidak ada aku, tidak ada kamu, tapi yang ada kita. Jadi jangan bilang, tuh ke emang kamu tuh, ke bibi kamu, bibi kita. Karena terjadi transformasi identitas. Nah itu ya. Nantilah dibahas di khutbah nikahku saya. Nah, saya lihat banyak jamaah yang menggunakan kursi pada saat sholat. Bagaimana aturannya bagi yang memiliki kondisi khusus dalam menjalankan sholat? Apakah sejak awal duduk atau pada saat awal berdiri dulu, lalu ruku dan gerakan lainnya sujud diperbolehkan duduk? Ya tergantung kondisi. Kalau kondisinya kuat berdiri, ya berdiri. Nanti pas nggak kuat ruku sujud, duduk. Paham Bu? Jadi kalau misalnya gini, saya nggak bisa ruku dan sujud. Lutut saya bermasalah. Tapi berdiri mah saya kuat. Ya berdiri. Simpen kursi. Ya. Allah. Berdiri. Begitu ruku sujud. Nah. Ruku. Sami Allah liman hamidah. Saya duduk. Udah nggak kuat sujud. Jadi nanti gini. Tapi kalau ternyata dari awal saya kalau berdiri lama itu pasti pegel, sakit. Ya di awal itu duduk. Allahu Akbar. Jadi kita nggak bisa buat satu pola, tergantung kondisi fisiknya. Kan ada yang berdiri mah kuat, Pak. Tapi ruku, sujud nggak kuat. Ruku pasti sakit ininya. Jadi beliau tuh duduk, ya. Begitu pas mau ruku, duduk dulu. Baru gini. Sami Allah liman hamidah rabbana Allahu akbar. Nah, begitu imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah, dia berdiri lagi dah kuat. Paham Pak Bu ya? Oke. Jadi tidak ada aturan tergantung kondisi fisiknya. Gitu. Nah makanya saya teh aneh. Terus bangga gitu. Tawaf tidak uzur pakai mobil, pakai golf car. Ibu, bapak, itu teh keur anu uzur. Nu uzurna hiji, nu nganterna 8. Cara jawab gimana? Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini, makanya saya bilang agama itu sekarang kalah oleh medsos. Jadi banyak orang yang mau umroh, padahal dia kuat naik golf car, naik apa? Sekarang udah nggak ada ya yang skuter yang pakai ya iya masa orang yang gagah kayak Pak Topan gitu pakai gini atau kikituan nangis di sana di Bandung kalau ada uzur aduh saya uzur nih saya kuat tapi kudu nganter emak ibu saya oke hartos gitu saya kuat nih Pak Didi kuat tapi kudu nganter jamaah yang lemah. Makanya Pak Didi lompatan gitu kan. Karunya tuh maneh aja. Manusia dia juga. Jadi akhirnya kita menit banyak. Yang nggak masuk akal adalah yang uzurnya satu grup ngejajar gitu. Kenapa kamu itu ibu itu cuma diantar? Sekarang itu sok ibu bapak lihat ya di IG itu saya nggak ngerti iya teh tawaf teh hiburan apa balik deh kabudak reresekan gitu udah aja tuh di king ayam gitu kalau pengen gitu mah gitu jadi sebenarnya yang namanya golf car ya
Yang namanya kursi roda itu untuk yang uzur. Kita boleh pakai golf cart itu untuk mendampingi gitu. Misalnya ada di antara kita yang nanti pas tawaf ifadah tuh pakai mobil ditemenin sama Pak Topan misalnya gitu. Nah biasanya mun kita teh Pak Topan jeung Pak Bima teh parebut. Saya gitu. Nah, biasanya mah iya teh kira parebut gitu. Jadi tapi menonton ke sok kamu atuh gitu. Gitu. Ya, itu ya. Jadi kadang saya suka sedihnya ibadah itu sekarang malah jadi kayak canda-candaan. Tawaf, kuat, naik yang kayak gitu. Terus penasaran pengen tawaf pakai golf cart gitu. Jika budak atau tidak bahagia di waktu kecil. Terus kita beralih lagi. Banyak loh Pak Topan. Iya. Sampai aya nu diedit ku saya geda panjang bisa. Rudet macan lagi. Tapi karena jamaah jadi kumaha deui ya. Ini mah ada di grup ya. Assalamualaikum Ustadz. Kan sekarang ini karena dibebaskan menggunakan ponsel, lalu ada fenomena banyak jamaah yang bervideo call dengan keluarga, teman, dan kerabat untuk mendoakan langsung dari depan Ka'bah. Dan saya juga sempat dengar kerabatnya disuruh, sok mangga, monggo silahkan. Ya doa langsung di depan Ka'bah. Lalu terdengarlah doa dari seberang sana. Terdengar sangat jelas melalui speaker di video call yang on. Bagaimana Ustadz? Nah ini, di kita ini, saya juga sering, sayang, mama lagi tawaf, ini Ka'bah. Ini Ka'bah, mama lagi tawaf, doa. Kedengar, aku lagi kuliah, keluar dulu. Doa. Nah, cek saya ya tadi nggak ada. Kalau nitip doa, iya. Nitip doa mah ada. Kata di dalam hadis dikatakan, bila saudaramu akan pergi ke tanah suci atau satu kebiasaan di antara para sahabat, kalau ada saudaranya temannya yang ke tanah suci, ya uhayyalatan sana bidu'aika, wahai saudaraku, doakan saya di sana ya. Itu. Tapi merenang karena sekarang udah canggih, lebih abdol ningali Ka'bah. Cek anaknya, aku lagi kuliah, keluar dulu. kan ada video kan lo kudu suara keluar kan, jadi aku tawaf teh khusyuk iya Pak gitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu jamaah percikan iman jangan sampai melakukan itu dan jangan memalukan pembimbing. Anda mah juga nggak pernah dibina wah itu. Kalau mau mendoakan doakan ya nggak usah video call. Dan bagi Allah mah video call dan doa dan langsung ya sama aja. Yang penting ketulusan kita. Gitu. Itu tuh sekarang ada tren loh, ya kan? Gitu. Sedikit kan. Guys, Ka'bah guys. Guys, Ka'bah. Doa kamu, doa. Saya teh bari ngadu subhanallah walhamdulillah. Ya si guys sih temennya teh sering doa ge wala ilaha. Udah guys, udah. Amin gitu. Amin. Jadi kayak canda. Tapi ini teh bukan candaan. Ada teman-teman. Sok bisa Anda percaya. Ada itu. Letak ibu nanya juga pasti ada kejadian. Asal jangan sampai jamaah percikan iman terus melakukan hal ini. Ini memalukan, saudara. Menjatuhkan martabat pembimbing. Jika diajarin wae. Gitu ya. Mana lagi? Saya lihat, oke. Bentar ya, Bu ya. Ada oke. Cepat campur jangan ngadirin foto itu dah. Nah. Jadi ngagokan saya sebenarnya ya. Ustadz, kan di manasik Ustadz mengatakan kalau sudah tahallul
kita boleh melakukan hubungan suami istri. Betul kan? Ya, jadi disebut tamatu karena yang kesininya dengan pasangannya, kalau sudah tahallul itu bahkan boleh melakukan hubungan. Tapi istri saya nggak mau. Nggak mau. Istri saya nggak mau. Ya. Gini, kalau alasan kalau istri nggak mau, karena ingin fokus ibadah, nggak mau yang kayak gitu-gitu. Cece, ya aku ajarin ya. Ibu-ibu tinggalin kan dia, pasti dia masih muda-muda ya. Pasti yang muda-muda. Gini, sayang dengar ya, ibu-ibu udah muda-muda, milenial. Jangan mengatakan itu mengganggu ibadah yang gitu-gitu. Zaman Rasul pernah mengatakan, hendaklah kamu bersedekah bla 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 gitu kan. Bahkan kalau kamu berhubungan intim itu adalah sedekah, kata Nabi. Itu hadisnya panjang banget. Ya Rasulullah, masa hubungan badan sedekah? Nabi mengatakan, kalau kamu lakukan itu bukan dengan istrimu haram kan? Maka kalau kamu lakukan dengan istrimu, kamu sudah melakukan sedekah dan kebaikan. Maka Bu, suami itu ajak, ayah mau sedekah? Ya, mau sedekah. Bukannya kayak gini, nggak mau yang gitu-gitu. Kita mau fokus ibadah, kita nggak mau gitu-gitu. Dari kamu gitu-gitu. Itu teh ibadah. Sebab kalau dilakukan bukan dengan orang lain, itu dosa. Gitu-gitu. Lucu bahasanya. Karena suami ayah lah makanya mata jadi grup lu kayak mah. Itulah hikmahnya kenapa boleh DM saya. Ada nomor saya di sana. Ya. Atau saya macan lagi sorry apa? Jadi dianggap apa itu teh mengganggu khusyuan. Tidak, silahkan saja. Jadi sekarang mah Bapak kalau ke istri teh coba pakai bahasa agama. Mah, sedekah yuk. Gitu. Kan kata Nabi itu adalah sedekah. Nah, jelas sekarang Maya. Jadi ibu kudu daek, awas. Apa minta daek WA ke saya. Mau saya nasihati khusus kata si ibu. Ustadz, ada pejabat Indonesia, dia berhaji tapi nggak ke Madinah. Kayaknya hajinya sah nggak sih? Sah tuh Cece. Kamu mah ke pejabatnya seudon wae jadi dia Kak. Beda ya mas seudon. Banyak sekali pejabat yang lurus, yang soleh. Tapi oknum mah ayah. Banyak dokter yang pintar, soleh, oknum mah ada. Ustadz banyak yang soleh, pintar, oknum mah ada. Jadi di mana-mana oknum mah ada. Jadi imah juga ke pejabatnya. Dan saya lebih banyak menemukan pejabat yang lurus dan soleh daripada yang tidak. Gitu. Jadi nggak usah suudon. Ibu selama rukun dan wajib haji dilaksanakan, ya sah. Dah haji mas semua dilaksanakan di Mekah. Ada yang di tanah haram, ada di luar haram. Yang tanah haram cuma tawaf dan sa'i saja. Ifadah. Di luar itu, Mina, Arafah, Muzdalifah itu kan di luar tanah haram. Jadi selama melakukan yang rukun, wajib, apalagi sunnah dilakukan, finish, selesai. Gitu. Perlu diketahui ya, berhaji itu yang paling top, yang VVIP, super VVIP adalah yang memang paling singkat. Datang tanggal 4, ya. Begitu selesai tanggal 13 Zulhijjah pulang. Bahkan bukan tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 Zulhijjah datang. 6 Zulhijjah kalau pakai pesawat khusus, ada jalur khusus. Kita mulai ibadah tanggal 8, dia landing tanggal 7. Tawaf besoknya haji tanggal 13 pulang. Jadi sabaraha? Saminggu. Itu tong suudon. Sah ya.
Ke Madinah, nah itu sifatnya opsional. Kalau mau ke Madinah silakan. Tapi sayang kalau kita nggak ke Madinah. Nah, jadi orang berhaji itu, begini Pak Bu, saya sebut ya, Pak Topan ceritakan jangan. Ceritakan aja ya. Kenapa ada yang mahal, ada yang murah? Begini, kalau pengen murah, nih, kalau pengen murah, dari Jakarta langsung transit. Kan ayah tuh mau haji, terus langsung transit. Jadi dia tidak tahu Medan Mekah. Transit, ibadah umroh. Udah transit, langsung ibadah. Dia check-in Mekah. Itu hotel sudah murah. Ke Madinah, lebih murah lagi. Itu pang murah-murahnya. Ada lagi yang dari Indonesia ke Madinah. Nah, di Madinah itu hotel murah. Dari Madinah baru ke Mekah. Dari Mekah ke transit, dari transit balik. Yang premium yang kayak kita. Dengar dulu. Karena kita semua menggunakan hotel high season. Kita masuk high season, Pak. Ini mahal, udah mahal hotel kita teh. Lalu setelah haji, Madinah itu high season. Jadi kita masuk di 2 high season. Jadi kalau saya bilang program ini teh memang mahal. Tapi bagi awam mah nggak ngerti kan, jadi pokoknya mah mahal. Beda tuh. Yang pang mahal-mahalnya ada yang di atas kita. Begitu datang langsung ke hotel Mekah tanggal 4. Ya kan? Dia nggak ada transit. 4 sampai tanggal 13 langsung ke Madinah. Oh, itu memang super mahal. Nah, biasanya para pejabat, artis-artis kaya seperti itu. Kayak Pak Purbaya, programnya kayak gitu. Asanti begitu, siapa Raffi Ahmad gitu. Dan coba lihat hotel nanti di depan kita, Darut Tauhid, kelasnya bukan di jam-jam ya, di jam-jam kayak lalir loba jelema kulit. Anda pikir yang namanya jam-jam itu mahal? Ini lebih mahal daripada jam-jam karena ini lebih private. Bapak Ibu, Anda merasakan nggak private? Anda masuk sini hanya kita-kita aja. Coba di jam-jam. Itu teh ya. Dulu kita pernah pakai jam-jam. Karunya ibu-ibu yang sepuh mah. Apa coba? Di situ teh ada 6 tower. Jabo udah sepuh. Udah gitu teh apa? Kalau mau ke hotel, kudu ke lantai 11 dulu. Terus lantai 11 teh ada banyak hotel. Leng lieur. Udah lah. Jangan percaya iman pokoknya. Jadi kita memang menggunakan hotel yang sangat private. Sok ibu pak campur jeung saha. Kita aja. Hanya penduduk hotel ini saja. Coba di Grand Jam-Jam. Di situ ada 9 hotel itu. Pak Ciwuh, Pak Butek. Gitu kan? Nah, gitu. Memang bagi yang baru kesini mah susah mencerna omongan saya. Ya asli, benar. Bagi yang baru kesini mah Anda nggak bisa, susah lah mencernanya. Gitu ya. Gitu. Saya udah ceritakan. Jadi dari ujung sana sampai ujung sini, udah kita coba hotel Pak. Sok ibu sebut hotel apa? Udah kita pakai. Dari semua itu kita pilih ini yang paling enak. Makanya kalau program Multazam itu pasti di sini. Atau Anda keluar udah langsung halaman, langsung ibadah, balik lagi ke sini, nggak campur dengan siapa-siapa. Gitu ya. Nah, nanti kita ke transit. Dari transit kita tuh udah high season, Pak. Mahal nih hotel teh. Ke transit, ya kan? Gitu. Nanti dari transit kita kemana? Itu high season. Karena semua yang program mahal ke Madinahnya setelah haji. Tapi yang murah itu ke Madinah dulu, baru ke sini. Karena di Madinahnya lagi low season itu. Gitu. Ya bicara gini mah tanpa saya 24 tahun saya kayak gini. Ya sekarang ada anak-anak muda. Dulu saya yang ngurus gitu. Jadi saya paham lah gitu. Nah, itu lin sombong. Katanya kan kudu ada dignity keilmuan, saudara-saudara. Benar tak? Anda masuk yuk sombong, lin sombong. Kita tuh kalau Pak dokter kan kalau misalnya ini beliau sudah sekian puluh tahun ini pasti tetap kan bukan sombong. Emang ilmuwan mah kudu gitu. Masa ilmuwan? Jadi gimana dok? Nah saya juga nggak tahu ya.
Masa dokter ilmuwan kayak gitu? Kenapa dok? Karena begini, ini kasusnya begini, jurnalnya ini, nih, bukan sombong kan? Gitu. Nah, saya jadi bahas itu karena apa ya? Oh gitu, pejabat. Jadi nggak apa-apa, nggak ke Madinah juga, nggak masalah. Oh kemarin apa kami punya jamaah yang private kan, satu keluarga. Jadi beliau mah karena waktunya sempit cuma 4 hari, private aja, ya. Ke sini ibadah umroh nih umroh, langsung pakai kereta ke Madinah, di Madinah balik lagi ke sini, langsung ke Jeddah, udah cuma 4 hari. Bisa. Yang penting tawaf, sa'i, tahalul, terus ke Madinah cuma ke Raudah saja, balik lagi ke sini. Gitu. Karena kita terbiasa dengan 8 hari, 23 hari, jadi lamun aya nu kurang gitu teh bisa sah gitu. Kan kita ya kan gitu. Sah gitu. Ustadz, kalau istri diajak haji, tapi dia nolak, malah dia nyuruh agar saya pergi dengan orang tua saya. Istri, ya aneh nggak sih Ustadz? Istrinya diajak haji, nggak mau, sok kamu jeung orang tua aja dulu. Padahal semua istri senang kalau diajak haji. Dia mah malah nyuruh saya pergi sama orang. Aneh nggak sih Ustadz? Nggak aneh. Tinggal ditanya kenapa. Siapa tahu dia lebih menginginkan kamu bawa aja ibumu. Ibumu udah sepuh, sok biar aku menanti kalau ada rezeki lagi. Nah, berarti beneran mulia kasih istri. Iya nggak sih? Ibu-ibu mau gitu. Sorry, mama kan gitu. Ibu mau boro-boro gitu. Mah, gimana kalau ayah pergi haji sama emak? Terus mama di mana disimpan? Mama dong. Nah, ibu mah kan gitu. Tapi istri bapak mah gitu. Nah, kita haji. Ayah, gimana kalau sama emak aja dulu? Kamu gimana? Gak apa-apa lah. Nanti ada rezeki lagi sama emak dulu. Kan benar soleh sih istri. Kecuali kalau rudet yang menjadi salah kita. Nah, beda lagi kan saya perlu nanya. Karena ada pertanyaan berikutnya. Nah, kita ini. Nah, lucu kan? Apa? Ini. Ustadz, teman saya berangkat haji sendirian. Istrinya berangkat haji tahun berikutnya. Waktu ngobrol di masjid ketemu saya, katanya bagusan gitu. Karena godaannya kalau pergi haji sama istri pasti berantem melulu. Jadi lebih baik masing-masing beda tahun. Di sini banyak yang suami istri baik-baik saja ya. Namun tadi cing baik-baik saja kan? Baik-baik saja kan? Jadi jangan sampai gini, udah kamu tahun sekarang ya, nanti istri tahun belakangan. Kenapa? Daripada nanti di sana berantem terus. Seingat saya berangkat sama istri 2 kali nggak pernah berantem. Ya. 2 kali, istri pertama, istri kedua. Lanjut. Ya. Nah, haruleng kieu. Anda mah kalau saya heureunya. Nah, heureuy beneran. Nah, apa sih tadi teh ya, yang mirip-mirip. Oh ya, Ustadz saya dapat titipan doa banyak banget. Semua nyebut nama. Apakah saya harus sebut nama-nama dengan bin-binnya? Antong Pak, kebayang tuh Bapak di Arafah. Ya Allah, teman saya Wawan bin Ahmad, kemudian Rina bin Su'eb, kemudian Susi binti Harun. Iraha kamu ngadoa terus sama bin. Riwah-riwah deh. Matak doa mah gini. Ya Allah, saudara-saudaraku yang nitip doa, Engkau Maha tahu apa yang jadi keinginan mereka. Yang sedang sakit, beri kesembuhan, Engkau Maha Penyembuh.
yang sedang terlilit hutang, bukakan pintu rezeki untuk terbebas dari hutang-hutangnya. Yang rumah tangganya bermasalah, berikan kepada mereka mawadah, rahmah, dan sakinah. Ya Allah, yang diuji oleh anak-anak yang tidak soleh, jadikan anak-anak mereka soleh dan membanggakan. Dan Allah juga tahu sahawain ngomong ke Anda. Malaikat tidak bilang ini Aam, teh saha. Itu teh saha lu itu teh siapa? Gitu. Naon doakan aja orang. Yuk hutang, oh ya insyaallah. Aam doain ya, rumah tangga saya ini lagi gonjang-ganjing insyaallah. Ya. Aam doain ya, saya buka kafe mudah-mudahan lancar insyaallah. Gitu. Saya kan tidak perlu. Ya Allah, teman saya buka kafe namanya Kafe Etika di Jalan Banda nomor 43 ya Allah. Itu makanan Eropa ya Allah. Waduh, udah aja saudaraku yang setitip doa untuk usahanya lancar, lancarkan, mudahkan ya Allah gitu. Maka saya suka bilang sama jamaah, Pak suka doain kami. Ya iya tuh Bu, saya selalu doain ibu, saya bilang gitu. Jadi saya kalau lagi tahu, ya Allah saudara-saudara saya yang suka hadir di majelis taklim, yang sedang diberi rezeki yang seret, bukakan ya Allah rezekinya. Yang diuji oleh anak yang tidak soleh, solehkan anaknya ya Allah. Yang diuji dengan sakit, sehatkan ya Allah. Yang rumah tangganya bermasalah, berikan rumah tangga yang mawadah rahmah. Kan sambil tahu saya ngedoain. Dan Allah tahu siapa saja yang begitu di antara jamaah yang menitip doa ke kita gitu ya. Andainya udah kayaknya ya, udah banyak pisan. Saya kayak udah sampai bosan gitu jawabnya. Oh, ada hiji deh. Penting. Ustadz, saya dititipi doa. Tapi ini jadi beban bagi saya. Gimana kalau doa yang dititipkan ke saya ternyata tidak dikabulkan? Apakah itu tanda saya gagal haji, Ustaz? Ya, ibu nggak usah terlalu khawatir urusan dikabulkan temelah. Rina, hadir sih. Nah, orang titip doa ke kamu, tapi itu dikabulkan, gagal sih. Bu, nggak usah khawatir. Yang penting ibu doakan, karena semua doa itu sejatinya dikabulkan. Gini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Uji budak wa tad'i idza da'ani. Aku akan kabulkan doa orang yang minta kepadaku. Kalau dia minta, aku akan kabulkan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh nggak akan menyalahi janji. Aku akan kabulkan doanya. Hanya kata Nabi, pengabulannya ada 3. 1, ada yang cash, dipercepat. Kita berdoa agar, tadi ibu ya berdoa agar suami ibu soleh. Pulang umroh pulang haji jadi sering ngajak ngobrol. Tadinya kan main HP sorangan tuh seserius. Gitu kan? Akhirnya mah jadi ngobrol jeung suami gitu kan. Sampai ibu akhirnya rudet ngajak ngobrol wae. Berarti kita WA ke saya teh paham rudet suami aku ngajak ngobrol wae. Kan suami ibu di rumah beberes segala sampai ibu bingung saya apa. Akhirnya teh mah beberes. Jadi aku capek paham. Akhirnya aku jadi beberes ini kan gitu. Nah, berarti ibu cash doanya. Ada juga yang delay. Delay itu artinya dikabulkan tapi mungkin kitanya malah sudah lupa. Mungkin kita pernah berdoa apa? Bu, jangan-jangan ibu pernah berdoa untuk berhaji dulu ketika belum nikah. Tapi ya Allah, aku pengen haji ya Allah. Plus saya lupa. Nah, dikabulkan aja. Jadi jangan-jangan kita berhaji itu bagian dari doa kita yang entah dulu ya, yang ibu pikir kayaknya ibu nggak kebayang bisa haji khusus gitu. Tapi gini, ya Allah, beri saya rezeki pengen haji ya Allah. Karena ibu pikir juga memang gak bisa deh. Tapi dengan kuasa Allah 20 tahun kemudian ibu bapak bisa haji. Nah itu delay ditunda. Ada yang deposit. Kita berdoa tapi kita nggak menyaksikan hasil doa. Namun orang yang didoakan itu
emang sesuai yang kita harapkan. Saya ingin tanya, apakah setiap begini, ada nggak anak yang soleh setelah orang tuanya wafat? Waktu orang tuanya hidup, dia belum soleh. Tiap malam didoakan ke orang tuanya, nggak soleh. Wafat orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, 2-3 tahun kemudian, ini anak berubah jadi soleh. Ada seorang istri, dia berdoa, ya Allah, solehkan suami saya, minimal dia mau sholat, ya Allah. Karena si istri itu selama rumah tangga 15 tahun, belum pernah lihat suaminya sholat. Sampai anaknya bilang, Mama, kenapa sih papa gak pernah sholat? Kenapa sih papa gak pernah sholat? Si istrinya berdoa, ya Allah, solehkan suami saya, minimal dia sholat, ya Allah. Sampai akhirnya si istrinya itu meninggal. Nah, setelah istrinya meninggal, si suami ini nikah lagi. Nah, dengan istri yang baru, rajin sholat. Nah, ibu bareng gitu. Nah, ibu makan udah di alam barzah, tenanglah sayang. Ibu mah udah tenang di alam barzah. Ibu makin geluh orang ngadoa. Orang lain yang menikmati, ibu tetap menikmati jariah. Gitu. Jadi ibu, kalau suami ibu belum soleh, doakan terus. Ya kan? Kalau ternyata sampai ibu meninggal, suami ibu belum soleh, siapa tahu setelah dia nikah dengan istri yang baru, dia soleh seperti yang Anda harapkan. Itu teh jadi jariah, jadi apa namanya, simpanan akhirat. Jadi nanti kalau bapak ibu dititipi doa, jangan beban mental kalau teteh doainnya aku biar bisa berhaji, ya. Kemarin udah daftar, rencana. Jadi beban nih, berarti orang doanya tadi kabulkan. Wah, ini mah gagal ya doa saya. Nah, atau gagal haji saya, nggak usah. Ya. Wah, itu pertanyaannya banyak sekali ya. Itu aku saya udah disensor. Anu kira-kira sering dibahas. Yang saya nggak ngerti, kemarin udah dibahas, ditanyakin deh, eta beda. Kalau kita mau berhaji, kalau kita mau berkurban, asal udah dibahas kan kemarin. Aku tuh ngerti ya, Anda teh. Kalau udah saya jelaskan teh, masih ditanyakan deh. Tapi ketang teh masalah ada tiap tahun gitu ya. Gitu kan, di grup atau yang udah dibahas di manasik teh, ada yang ditanyakan lagi. Sebenarnya dia teh waktu manasik apa gitu. Kadang-kadang. Oke, tapi nggak apa-apa. Bukan ngeluh ya, cuma ngobrol dari hati ke hati. Tidak ada lagi ya? Udah. Ya, silakan. Oh, trauma pagi. Iya, Pak. Namun diusir, asal Bapak tidak bicara, Bapak pindah aja. Bapak lagi sholat, diusir. Asal jangan bicara, pindah. Sholat, diusir, pindah. Yang batal kalau gini, kebalik sih orang bikin gitu. Jadi sebenarnya, ya kita nggak bisa menyalahin siapa-siapa. Gini, Pak. Kita harus menghargai mereka itu punya SOP. Bahwa jam segini yang bagian depan harus begini, yang perempuan harus dibersihkan. Apalagi perempuan makan suka ya benar-benar diusir. Makanya kan kita selalu berusaha selesai tawaf teh benar-benar ibu-ibu teh benar-benar aman di tempat ibu-ibu, bukan sekedar kosong, ya. Nah, kalau bapak lagi sholat lagi diusir, sebaiknya mah tidak perlu saling menyalahkan. Jadi jangan gini, dosa taska. Kurang keras sholat di tajungan. Karena kadang-kadang memang Bu Pak, dan manusia mah di muka bumi itu beda. Ayah askan lu, haji, haji kan gitu. Ayah oke terang ngomong. Jadi memang tabiat manusia kan beda-beda, ya. Ya udah.
Niatnya mereka bagus untuk supaya terjadi kemaslahatan gitu. Tapi kadang ya kita merasa terzolimi. Tapi Allah Maha tahu niat kita mau sholat, niat mereka mau merapihkan, dua-duanya tetap paham. Torek, hajir, torek, torek. Ya, saya pikir itu saja. Ya, ya, mangga silakan. Ya. 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 Pertama, walaupun nggak dingin, Bapak pakai sendal boleh. Selama Bapak yakin sendalnya bersih. Tidak ada najis. Nggak apa-apa. Sebenarnya tawaf pakai sendal tuh boleh. Makanya difasilitasi. Kan sekarang mah sebenarnya disediakan si sandal teh diplastikan. Begitu masuk gitu langsung gitu. Artinya kalau Bapak yakin sendalnya bersih nggak masalah. Tawaf di lantai 1, lantai dasar pakai sendal nggak masalah. Gitu. Apalagi ada unsur sakit misalnya ya, satu itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah tawaf sambil pakai sendal selama dipastikan sendal itu bersih dari najis. Nah, yang kedua apa tadi kan? Ngobrol. Kan ada hadisnya. Sholat itu tawaf, tapi kamu boleh bicara dan bicaralah yang baik-baik. Jadi lagi tawaf, ya, boleh minum, boleh. Yang tidak boleh itu, makan permen, makan obat, makan gula turunnya dok ya, gitu terus makan permen boleh, atau makan kurma yang gula darahnya suka naik turun, memang bagus ya dok ya bawa kurma, bakal kurma, ya beberapa butir lin 1 kilo, jadi beberapa butir terus kecuali nah, jadi lagi tawaf itu seperti sholat, hanya kamu boleh bicara gitu. Nah jadi kalau Bapak lagi tawaf ngobrol gitu ya, nah, Bapak sendirian, iya sendirian, istri saya nggak ikut lagi di kamar kurang sehat. Yang tidak boleh itu ngegosip, itu jelas. Tidak tawaf pun nggak boleh. Tidak sedang tawaf pun nggak boleh. Jadi selama bicaranya baik-baik nggak masalah. Tawaf, sa'i. Ya kan? Sebenarnya begini Pak, yang namanya tawaf dan sa'i itu ibadah gerakan. Gini nih, saya tawaf nih, cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tewirid, zikir, sah, sah. Asal niatnya tawaf. Sa'i, ada yang nanya, gimana Pak? Pas sa'i itu saya kawur doa. Jadi gimana? Ya saya doa sebisa-bisa. Ya nggak apa-apa. Misalnya tidak hafal yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la syarikalah. Nggak hafal itu, ya kan? Cuma hafalan cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sopa kamarwah, di marah. Selama niatnya sa'i, kan sa'i itu artinya jalan. Nah, jadi yang namanya doa itu tambahan afdoliyah. Oleh karena itu, kalau ada orang tawaf, tidak baca apapun, selama niatnya tawaf, itu sah tawafnya. Orang sa'i tidak baca apapun, selama dia niatnya sa'i, sah sa'inya. Gitu. Apalagi, Bapak Ibu, pastinya diisi dengan doa. Hanya ada yang doanya itu terstruktur, ada juga doanya teh ulang-ulang gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena loading. Akhirnya sudah mau 7 putaran.
Begitu saja ya Allah. Engkau maha tahu apa yang ada di pikiran dan hati saya. Engkau maha tahu, ilmu maha luas ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Beres ya tawaf. Sah tawafnya. Ya, asal tadi niatnya di awal untuk ibadah. Jadi gini Pak Bu ya. Ibadah itu dari yang biasa sampai yang ideal itu ada rentangnya. Rentang yang paling sederhana adalah sah. Itu rentang yang paling sederhana. Tapi ada model ibu bapak, ya, nggak ada yang sederhana. Middle up lah. Kelihatan middle up. Paling pernah lupa lah beberapa doa. Gitu. Ya. Jadi memang seringkali jadi pertanyaan tuh, gimana ya? Sebenarnya substansinya adalah hati kita dekat dengan Allah dan kita datang ke sini untuk ibadah. Karena itu doa yang paling bagus yang kita pahami. Doa yang kita pahami. Ngapain juga ibu ngikutin doa saya? Bari ibu nggak ngerti. Allahumma. Suka ada yang Allahumma di belakang. Allahumma. Inni as'aluka. Inni as'aluka. Ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Warizqan thayyiban. Warizqan thayyiban. Pas dia tanya, ya saya doa apa? Nggak tahu. Daripada Anda gitu, mendingan Anda bikin sendiri doanya. Iya. Bikin aja Anda sendiri doa. Lagi butuh apa? Udah. Gitu. Daripada ngikutin doa saya yang Anda nggak ngerti. Kecuali doa-doa yang sudah ditentukan. Contoh sofa marwah. Kan sudah ditentukan. Ya, ruknul yamani. Ini mah di luar itu dari sofa. Sofa kan ada doanya tuh. Ya. Dari sofa ke marwah itu bebas. Bahkan yang Robbigfir, wa'fu, warham, dan seterusnya. Bapak cuma doanya gini. Robbigfir, Robbigfir, Robbigfir. Boleh. Kan itu doa mohon ampun. Boleh, Pak. Ih, serius. Ya, dan memang apaan cuma Robbigfir, Robbigfir, Robbigfir. Bahkan ada di antara ulama mazhab yang mengatakan boleh dari lampu hijau tuh gini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma kan itu permohonan ampun. Tahu nggak doa Robbigfir warham dan seterusnya itu teh mohon ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Maka kalau ibu bapak perhatikan di lampu hijau suka ada muncul tuh doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sok muncul. Dah memang boleh baca doa itu. Ada juga yang gini. Ya Allah, astagfirullah, 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 ya astagfirullah. Boleh juga. Ya boleh juga. Ya kan? Karena tidak ada bahasa yang mewakili kecuali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, gitu. Ibu bapak, Allah mah tahu segala bahasa. Dan yang bikin ribet aturan-aturan manusia. Itu yang ribet. Jadi ada ibadah makhluk yang tata cara sudah ditetapkan, rigid gitu. Ada yang sebenarnya dimix, kayak sholat. Itu mah rigid. Takbir, takbiratul ihram, iftitah, semua ibu bapak nggak boleh ngarang. Kudu persis. Dan nggak boleh di Indonesia kan. Allah maha besar. Aku hadapkan wajahku kepada yang mencipta. Salah. Ya. Karena sholat mah ada aturan mainnya. Tapi kalau tawaf, nah itu leluasa. Sa'i itu wukuf di Arafah, leluasa sebenarnya. Gitu. Bapak Ibu, ini adalah kajian terakhir selama kita di Kota Mekah. Ya. Dan insya Allah nanti malam kita tawaf sunnah terakhir ya selama kita di Kota Mekah. Jangan lupa besok pagi ketika kita mau tawaf sunnah jam 1, koper besar sudah ada di depan pintu masing-masing. Pintu masing-masing ya, bukan pintunya Pak Topan. Ya. Terus yang dikeluarkan tuh apapun yang tidak akan ibu bawa. Misalnya gini, koper besar sama koper kecil ya Pak Topan ya. Saya mah
cuma bawa ransel aja, ya sudah boleh. Gitu. Dan nggak usah bingung gini, berapa timbangan, mau ditimbang lah ya. Karena bukan naik pesawat, naik bus, naik truk, ya. Jadi ibu jangan khawatir karena ada bisik-bisik, itu aku berapa kilo ya juga nama berat. Nggak usah mikirin timbangan. Besok mah pokoknya keluarkan dari kamar jam 1. Insya Allah pada subuh ya, atau kan dibawa pakai truk ya. Jadi keluarkan yang tidak akan ibu bawa, yang tidak akan ditenteng oleh ibu bapak. Keluarin aja. Tas besar, tas kecil, atau sebaliknya malah cabin dipegang, ransel dikeluarkan. Ya, bebas. Betul kan Pak Didik gitu ya? Oke, itu saja Ibu Bapak. Semoga kita makin sehat. Ya. Semoga Allah menguatkan kita dalam kebaikan. Satu malam lagi kita akan melewati. Ibu Bapak, karena ini taklim terakhir, mari kita tundukkan hati kita dengan doa. Kita akhiri dengan doa ya, karena besok kita tidak ada taklim lagi di sini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Hakim ya Ghafurur Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Engkau Maha tahu segala dosa dan kesalahan kami. Engkau Maha tahu segala kekeliruan kami. Engkau Maha tahu segala kemaksiatan yang kami sembunyikan ataupun yang kami tampakkan. Ya Allah, kami mohon ampuni kesalahan kami, maafkan kekeliruan kami, hapuskan dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa dan perbuatan kami yang Engkau murkai membuat kami mendapatkan kesulitan saat berhaji. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, maafkan kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami semua kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah haji. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, sehatkan kami semua untuk menghadapi ibadah haji. Mudahkan untuk kami dalam berhaji. Takdirkan kami semua untuk menjadi tamu-Mu di wukuf di Arafah nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami. Berikan cinta kasih sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.